Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester genap kelas 9 ini kita mengawali bab yang pertama, kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan dan kekongruenan ini sebenarnya lekat sekali dengan keseharian kita. Kalau kita mengamati hasil-hasil percetakan buku-buku, baik buku tulis maupun buku-buku pelajaran atau LKS, itu adalah suatu bentuk-bentuk yang nanti bisa kita katakan bangun datar yang sebangun atau kita katakan kongruen. Kapan kita katakan dua bangun itu kongruen dan kapan saatnya kita tahu bahwa dua bangun itu adalah kita katakan sebangun. Maka saya mengawali kongruensi dulu ya. Kongruen itu apa? Bangun-bangun dikatakan kongruen adalah bangun-bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi bentuknya sama, itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Oh, persegi panjang bentuk yang pertama, bentuk yang kedua juga persegi panjang, itu bentuknya sama. Nanti lebih ke dalam kita buktikan dengan bentuk yang sama itu dibuktikan dengan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Setelah bentuknya sama, kalau kita ukur ukurannya juga sama. Jadi kalau bahasa Jawanya adalah podo plek atau podo plek itu ya bahasa Jawanya ya. Apa itu ya? Sama persis ya, itu ya sama persis. Lalu kesebangunan ya, kalau dikatakan sebangun itu bagaimana? Bangun-bangun datar dikatakan sebangun itu jika bangun-bangun datar tersebut mempunyai bentuknya sama dengan yang kongruen. Iya, bentuknya sama, persegi panjang. Misalnya bangun yang pertama persegi panjang, bangun yang kedua yang akan dibandingkan itu juga bentuknya juga persegi panjang. Namun setelah kita ukur dan kita teliti, itu ternyata persegi panjang atau bangun yang pertama itu merupakan pembesaran atau pengecilan terhadap bangun sebelumnya. Jadi bangun yang kedua ini hasil pembesaran atau pengecilan dari bangun yang pertama. Jadi bentuknya tetap sama. Jadi masing-masing dua benda itu bisa kita katakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Bahasa Jawanya adalah podo plek. Kalau sebangun, dua bangun dikatakan sebangun, itu bentuknya sama, namun yang satu lebih besar atau yang satu lebih kecil dari benda yang satunya lagi. Baik, untuk lebih kita dapat ilustrasikan seperti berikut ya, untuk menjelaskan perbedaan antara kongruen dan sebangun ya. Ini benda yang pertama ini adalah persegi dengan ukuran 60 mili dan 40 mili atau 6 cm itu ya, dan 4 cm. Akan saya gandakan atau akan saya clone tadi ya di sini. Lalu kita kasih warna biru misalnya akan berbeda gitu ya. Inilah yang dinamakan kongruen. Jadi persegi panjang kuning dan persegi panjang biru ini adalah kongruen. Ya, ini podoplek. Kalau benda yang pertama kita tumpukkan di benda yang kedua itu satu dengan yang lain tidak bersisa. Nah, antara ini sebetulnya kan numpuk ini. Nah, kalau kita geser, seperti ini. Nah, itu dua ya. Nah, ulang lagi. Persegi panjang kuning dan biru adalah kongruen atau podo plek. Sama dan sebangun itu adalah kongruen. Kalau ini saya gandakan lagi, lantas saya putar seperti ini, apakah tetap masih kongruen? Iya, masih tetap kongruen. Kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi panjangnya masih sama. Sisi pendeknya yang menjadi lebarnya 40, ini sisi pendeknya lebarnya 40 masih sama. Diputar bagaimanapun, banda ini kita merah itu ya. Kuning, biru, dan merah ini adalah kongruen. Apa alasannya? Karena ada dua alasan terpenuhi. Bentuknya sama, ya ini kalau kita ukur sudutnya sama. Persegi panjang, ya ini sudutnya semuanya 90 ya, sudah menjadi sifat persegi panjang itu. Bentuknya sama saat kita lihat. Dan setelah kita cermati ukurannya, sisi yang bersesuaian itu juga memiliki apa? Panjangnya yang
apa itu ukurannya sama, jadi sama persis. Lalu misalnya ini yang kuning ini saya gandakan ke sini. Nah, saya akan menampilkan sekarang untuk warna apa ini ya, itu kok sama-sama merah ini. Oke, kita kasih A B C D gitu ya. A B C D E F G H, nanti kalau banyak gambar kalian. Nah, ini misalnya ya, ini persegi panjang A, persegi panjang B, persegi panjang C diputar seperti apapun ya, A, B, C adalah apa tadi? Kongruen, sama dan sebangun. Ini gambar yang baru saya gandakan. Ini juga D. D ini semula masih apa? Kongruen ya, sama dan sebangun. Kongruen. Sekarang D akan saya ubah ukurannya ya, di sini saya ubah menjadi 45 misalnya. Tentunya lebih kecil. Nah, D dan A inilah D. Persegi panjang D lebih kecil dari persegi panjang kuning atau yang A ini. Nah, kalau kita hitung sisi-sisi yang persesuaian memiliki perbandingan yang sama. Sisi persesuaian itu mana? Panjang dan panjang, lebar dan lebar. Lebar kita bandingkan lebar yakni 4 berbanding 3. Sementara panjangnya berbanding panjang ini juga 4 berbanding 3 saat kita sederhanakan dengan FEB 15 ya. 4 ini 15 3. 4 berbanding 3. Jadi kesebangunan adalah merupakan pembesaran atau pengecilan dari benda yang pertama ya. Sekarang ini benda yang kita anggap benda yang pertama ini 45 dan 30. Saya bikin masih kongruen di sini sama plus. Saya rubah ukurannya menjadi 90. Nah, ini gitu ya. Warnanya kita kalau sebut warna-warni nanti warna-warninya macam-macam ya. Ini kita kasih warna-warni gitu. Nah, ini entah itu warna apa ya, agak kusem-kusem seperti itu, kita E gitu ya. Persegi panjang E ini adalah sebangun dengan disebangun dengan A. Karena sisi-sisi yang bersesuaian kalau kita ukur maka akan memiliki perbandingan yang sama. Oke. Jadi kesebangunan itu merupakan apa itu pembesaran atau pengecilan dengan skala tertentu. Ingat ini ya, misalnya D ini saya masih di sini D, saya rubah di sini karena ukurannya saya rubah. Setiap benda itu dibesarkan dengan kalau di desain grafis ya, kalau kita besarkan di pojok-pojok seperti ini menghasilkan benda yang masih kongruen, menghasilkan benda-benda yang masih bangun datar yang masih kongruen. F ya, yang F ini masih kongruen ini ya. Nah, F ini tidak kongruen saat pembesarannya kita tarik di sini nih. Nah, ini sudah tidak sebangun. Apakah saya tadi salah mengucapkan kongruen ya? Sebangun yang kita maksud. Ini sama-sama persegi panjang, namun D dan F ini tidak sebangun. E dan F ini tidak sebangun. Karena apa? Karena saya besarkan dengan menarik di kanan kiri, ini kanan, atau menarik di atas seperti ini. Ya, yang ini masih semula masih sebangun. Kalau kita bikin lagi di ukuran 90, apakah masih konsisten ini? Kita buat 90, apakah masih sama dengan sampingnya? Apakah di sini 60? Ya, masih ya. Ini akan rusak. Rusak itu bahasa desain grafisnya. Kalau bahasa matematiknya, rusak itu adalah tidak sebangun lagi pada saat ini saya tarik ke kiri seperti ini. Masih bentuknya persegi panjang, tapi sudah tidak sebangun dengan D dan E tadi, dengan A sekaligus. Karena ini sudah bahasa grafisnya ini sudah rusak. Ini juga begitu. Ini kalau foto kita tarik seperti ini, maka gambar kita akan rusak wajah kita. Kalau ini kita tarik ke sini, maka akan rusak juga wajah kita. Lah, rusak itu artinya tidak sebangun lagi. Maka sekarang bisa kita simpulkan bahwa kongruen itu adalah bentuknya sama ya,
persegi panjang, dibuktikan dengan sudut-sudutnya sama besar. Dan yang kedua syaratnya adalah ukurannya juga sama, 60-60 ya, ini 60, 40, 40, 40 ini di ABC ini. Sementara kalau sebangun ini ya hampir sama redaksinya. Di sini kita tulis sebangun ya. Kalau dua bangun dikatakan sebangun jika bentuknya sama, ini sama. Lalu redaksinya agak berbeda di sini, sebangun ukurannya memiliki, lah ini ada agak berbeda ya, memiliki perbandingan yang sama. Nah, ini dah bedanya ada di situ. Kalau kongruen ukurannya sama, kalau yang sebangun itu ukurannya adalah perbandingannya yang sama. Jadi sisi-sisinya memiliki perbandingan. Nah, ini kita ukurannya perbandingan yang sama. Gitu, ini sudah oke. Baik, nanti kita lanjut pada contoh-contoh soal. Ini sebagai prolog pertama, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.